Halo, perkenalkan kami dari SMA Trinitas Bandung kelas 12. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil karya ilmiah yang telah kami buat dengan judul Analisis Pariwisata Kasil terhadap Negara Ceko tahun 2019 hingga saat ini. Saya Yesa Gusira dari 127 absen 27. Saya Kandi Claudia dari kelas 12.7 absen 5. Saya sama Efraim kelas 12.7 absen 17. Saya Steven Wijaya kelas 12.7 absen 22. Latar belakang. Ceko atau CES adalah sebuah negara yang terletak di bagian tengah benua Eropa, yang tepatnya di Eropa Tengah. Negara Ceko sendiri merupakan salah satu negara Eropa yang memiliki perekonomian yang cukup maju. Perekonomian Ceko sendiri sangat banyak terbantu oleh bisnis pariwisatanya. Ceko yang dikenal sebagai negara 1000 kastil ini bisa mengolah peninggalan-peninggalan kastil tersebut menjadi salah satu pariwisata yang populer di dunia. Yang kedua, rumusan masalah. Daya tarik, apakah yang membuat para wisatawan memilih untuk berwisata di Kastil Ceko? Lalu bagaimana pariwisata kastil di Ceko dapat mempengaruhi perekonomian negara Ceko? Selanjutnya, tujuan dari penelitian itu untuk mengetahui pengaruh pariwisata kastil terhadap perekonomian Ceko, lalu supaya untuk pembaca dapat mengenal dan mengetahui kondisi kastil di negara Ceko pada tahun 2019 hingga masa pandemik, lalu sebagai salah satu syarat mengikuti PAS, dan sebagai pembelajaran untuk membuat penelitian meskipun menggunakan metode studi pustaka. Selanjutnya itu ada manfaat penelitiannya. Manfaat penelitian ini kami bagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat penelitian bagi kelompok kami, dan manfaat penelitian bagi pembaca. Yang pertama, manfaat penelitian bagi kami adalah untuk bisa mengetahui latar belakang munculnya kastil, untuk memberitahukan hal yang menonjol di Ceko, yang membuat wisatawan tertarik, dan yang terakhir, untuk mendapatkan nilai, serta sebagai salah satu syarat untuk PTS. Manfaat bagi pembaca yang pertama, untuk memberitahukan peran dari pemerintah Ceko dalam pengembangan wisatanya. Yang kedua, untuk memberitahukan pembaca bagaimana pariwisata kastil dapat mempengaruhi perekonomian Ceko. Yang keempat, supaya para pembaca dapat mengenal dan mengetahui tentang negara Ceko. Dan yang terakhir, supaya pembaca dapat mengetahui tentang sejarah dari berdirinya kastil di Ceko. Ceko berasal dari abad ke-13 di bawah kepemimpinan Charles keempat. Setelah berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918, Ceko bergabung dengan Slovakia menjadi Cekoslovakia. Pada 1989 terjadi revolusi Bludru yang membuat Ceko dan Slovakia berpisah dan mendirikan negaranya sendiri. Ceko kemudian bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004, dan Ceko merupakan salah satu negara yang maju di Eropa yang mempunyai perekonomian yang baik. Bisnis pariwisata merupakan salah satu bisnis yang berkembang dan mendorong perekonomian Ceko. Pariwisata kastil merupakan pariwisata yang paling diminati di Ceko. Selanjutnya adalah pariwisata. Kata pariwisata itu diambil dari dua suku kata, yaitu kata pari dan kata wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, dan berputar-putar. Sedangkan wisata berarti perjalanan atau perpergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau pepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Nah, pariwisata itu tuh terdapat berbagai jenis. Nah, di sini kita akan membahas 3 jenis pariwisata menurut letak geografis, alasan atau tujuan, dan objeknya. Menurut letak geografis itu terbagi menjadi pariwisata lokal, pariwisata regional, pariwisata nasional, pariwisata regional internasional, dan pariwisata internasional. Untuk jenis pariwisata menurut objeknya itu ada pariwisata kultural, pariwisata kesehatan, pariwisata perdagangan, pariwisata olahraga, pariwisata politik, pariwisata sosial, dan pariwisata religi. Dan yang terakhir itu menurut alasan atau tujuan itu ada pariwisata bisnis, pariwisata vacation, dan pariwisata pendidikan. Kastil.
Pengertian kastil. Kastil adalah tempat tinggal besar atau sekelompok bangunan besar yang telah dibangun dengan tembok yang kuat untuk melindungi dari serangan. Kastil dibangun dengan berbagai macam tujuan, mulai dari segi militer, administratif, dan sebagai simbol kekuatan. Selanjutnya ada teori-teorinya. Yang pertama, teori sejarahnya itu teori peradaban Bohemian. Peradaban Bohemian adalah salah satu peradaban yang sangat berpengaruh di Eropa pada abad ke-15. Yang kedua, orang-orang Bohemian terkenal sebagai bangsa yang kreatif dan berseni. Terdapat peninggalan-peninggalan seni dari peradaban ini. Salah satunya adalah bangunan kastil. Pada 1918, Bohemian memiliki daerah kekuasaan yang cukup luas dan membentuk negara baru, yaitu Cekoslovakia. Yang terakhir, perlahan mulai hilang dan tergantikan dengan rezim-rezim baru. Ada terdapat 3 teori ekonomi. Yang pertama, teori permintaan pariwisata oleh Meldick 1980. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pariwisata itu ada harga, pendapatan, sosial budaya, sosial dan politik, intensitas keluarga, harga barang substitusi, yang terakhir harga barang komplementer. Yang kedua, ada teori Tourism and Development in Third World. Teori ini dibuat oleh John Leas pada tahun 1988. Teori ini terdapat 5 elemen utama, yaitu daya tarik, transportasi, akomodasi, fasilitas, dan infrastruktur. Teori yang ketiga itu ada teori pengembangan pariwisata oleh Meldick tahun 1980. Menurut teori ini itu terdapat beberapa hal yang menentukan dalam pengembangan suatu objek wisata, yaitu ada atraksi wisata, promosi dan pemasaran, pasar wisata, transportasi, dan masyarakat. Lokasi penelitian itu kita ambil dari di Ceko, dan waktu penelitian yang kita lakukan dari sejak Agustus sampai November 2020. Populasi kita ambil bangunan-bangunan kastil dan masyarakat Ceko yang tinggal di sekitar kastil. Terus sampelnya ada Kastil Praha, Kastil Český Krumlov, sama Kastil Karlsruhe. Metode penelitiannya kita menggunakan kualitatif, dan teknik pengumpulan datanya kita menggunakan observasi dan studi pustaka. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan. Kastil Praha. Kastil Praha ini tuh merupakan salah satu kastil yang paling sering dikunjungi atau merupakan jantung utama dari pariwisata kastil. Nah, Kastil Praha ini tuh bertempat di kota Praha atau lebih tepatnya di ibu kota negara Ceko sendiri, dan merupakan kastil terbesar yang ada di dunia. Nah, kompleks Kastil Praha ini tuh mencakup hampir 7.000 meter persegi dan telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dan Kastil Praha ini tuh didirikan pada tahun 880 oleh Pangeran Bořivoj. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunjungi Kastil Praha ini tuh ada berbagai macam tempat-tempat yang ada di Kastil Praha, seperti ada courtyard, gereja, dan Gotland. Nah, courtyard itu tuh semacam gerbang atau pintu masuk. Nah, di sini tuh ada terdapat 4 courtyard, dan untuk gereja itu terdapat 4 bangunan gereja dengan salah satu gereja yang paling mendominasi itu adalah gereja Santo Vitus, dan untuk yang terakhir itu Gotland itu merupakan jalan yang disekelilingi oleh rumah-rumah kecil yang berwarna-warni. Nah, rumah-rumah ini tuh dulunya digunakan sebagai tempat tinggal oleh para penjaga yang bekerja di Kastil Praha. Untuk berwisata di Kastil Praha itu, untuk di bagian outdoor-nya itu kita nggak usah bayar, jadi gratis. Namun kalau misalnya kita mau masuk ke dalam bangunan-bangunan yang ada di Kastil Praha itu harus bayar. Nah, dari Kastil Praha sendiri itu menyediakan 2 tipe tur, yaitu tipe
Prague Castle Short Visitor dengan harga untuk dewasa 250 koruna atau seharga Rp157.000, dan untuk senior 65 tahun ke atas dan anak-anak atau remaja dari umur 6 sampai 16 tahun seharga 125 koruna atau seharga Rp78.000, dan untuk paket keluarga itu 500 koruna atau seharga Rp314.000. Untuk tipe tur yang kedua itu ada Prague Castle Long Visitor. Biayanya itu untuk dewasa itu seharga 350 koruna atau seharga Rp220. Untuk senior 65 tahun ke atas dan untuk anak-anak atau remaja dari 6 sampai 16 tahun itu seharga Rp175.000 atau seharga Rp110.000. Dan untuk paket keluarga itu 700 koruna atau Rp440.000. Yang kedua merupakan Kastil Český Krumlov. Kastil ini berada di desa Český Krumlov yang berada di bagian selatan Ceko. Desa Český Krumlov merupakan desa terindah di dunia dan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia pada tahun 1992. Kastil ini merupakan saksi berada perubahan era dari gotik, barok, dan abad pertengahan. Di kastil ini kalian bisa melihat seluruh pemandangan desa dan menaiki kurang lebih 160 anak tangga, dan di puncak kastil terdapat sebuah kafe. Ada dua tipe tur yang diberikan untuk kastil ini. Yang pertama, kalian bisa ke dalam kastil dengan harga yang dewasa 210 crown atau koruna dengan sekitar harga Rp132.000. Senior 65 tahun ke atas 150 crown atau Rp94.000. Anak-anak di bawah usia 6 tahun itu gratis. Anak-anak remaja 6 sampai 18 tahun 150 crown atau sekitar Rp94.000. Untuk paket keluarga 560 crown atau sekitar Rp352.000. Tipe tur kedua lebih untuk mengenal dan melihat peninggalan keluarga Schwarzenberg. Yang pertama dewasa sekitar 110 crown atau sekitar Rp113.000. Senior 65 tahun ke atas 130 crown atau Rp81.000. Anak-anak di bawah usia 6 tahun sama gratis. Anak-anak remaja 6 sampai 18 tahun sama dengan senior 65 tahun ke atas sekitar 130 crown. Paket keluarga 480 crown atau sekitar Rp302.000. Yang terakhir ada Kastil Karlstegen, didirikan pada tahun 1348 oleh Charles IV, digunakan sebagai tempat penyimpanan pusaka, kekayaan, dan permata kerajaan. Terdapat banyak lukisan-lukisan dari seniman maestro gotik yaitu Theodoret. Sama seperti sebelumnya ada dua tipe tur. Yang pertama untuk dewasa 220 koruna atau 138.000. 65 tahun ke atas 150 koruna atau 94.000. Anak-anak di bawah usia 6 tahun gratis. Anak-anak atau remaja yang usianya 6 sampai 18 tahun 150 koruna atau 94.000. Paket keluarga 580 koruna 364.000. Terus yang keduanya untuk dewasa 520 koruna atau 327.000. Anak-anak atau remaja usia 0 sampai 18 tahun 360 koruna atau 226.000. Lalu senior 65 tahun ke atas 360 koruna atau 226.000. Nah, ini berikut merupakan gambar dari data pengunjung wisatawan yang dilihat dari akomodasinya. Nah, bisa dilihat bahwa di tahun 2019 ini masih menaiki atau masih mendapatkan peningkatan. Nah, peningkatan tersebut tuh diperkirakan sekitar 3,5% dari tahun sebelumnya. Nah, peningkatan ini tuh bisa dikatakan lebih tinggi lagi karena hasil data tersebut itu hanya dihitung dari akomodasi atau fasilitas negara, jadi seperti hotel, hostel, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada rata-rata pengunjung di setiap tahunnya. Yang pertama, Kastil Karsten, yaitu 1,5 juta. Yang kedua, Kastil Praha, yaitu 1,8 juta. Dan yang terakhir, Kastil Český
Krumlov, yaitu 1,5 juta juga. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama dari pariwisata kastil Ceko yaitu kastil-kastil di Ceko memiliki gaya bangunan yang unik seperti gotik, barok, dan abad pertengahan yang bisa membawa para wisatawan merasakan keadaan atau seperti berada pada abad zaman tersebut. Selanjutnya itu, kesimpulannya itu adalah pengaruh pariwisata kastil terhadap negara. Nah, itu tuh merupakan salah satu sektor pendorong perekonomian negara dan masyarakat. Jadi itu pemerintah bisa mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata ini tuh karena pariwisata kastil itu merupakan milik negara atau fasilitas negara. Jadi sehingga pendapatan dari hasil pariwisata kastil itu akan masuk ke dalam kas negara. Dan untuk masyarakat sendiri juga akan ikut terbantu karena akan terbukanya lapangan pekerjaan baru dan yang semakin besar dan luas di sekitar kawasan pariwisata. Untuk sarannya, yang pertama, pemerintah bisa tetap membuka sektor pariwisata kastil namun dengan berbagai macam peraturan seperti pembatasan pengunjung. Yang kedua, pemerintah juga harus bisa bertindak tegas terhadap rakyat maupun wisatawan untuk tetap menaati protokol kesehatan. Saran selanjutnya itu terus melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan secara rutin. Dan yang terakhir, jika dibukanya pariwisata Ceko sulit karena dapat membuat penyebaran virus corona semakin parah, pemerintah dapat melakukan inovasi dengan perkembangan teknologi, yaitu seperti pengunjungan online. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Sekian dan terima kasih.